Halo semua, selamat berjumpa dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang dikenal dengan Sosiologi Agama. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang teori-teori klasik tentang agama dalam masyarakat Indonesia. Dan secara spesifik kita akan membahas tentang teori Furnival, yaitu tentang masyarakat plural. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mendiskusikan teori Furnival tentang masyarakat plural dan bagaimana menggunakan analisis plural society dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. J.S. Furnival hidup tahun 1878 sampai 1960. Dan dalam bukunya berjudul Netherlands India, A Study of Plural Economy yang terbit tahun 1939, ia memotret masyarakat Indonesia di masa kolonialisme Belanda. Masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu adalah ia sebut sebagai plural society atau masyarakat plural, atau kita sering juga menyebutnya sebagai masyarakat majemuk. Masyarakat plural adalah masyarakat di mana hidup berbagai kelompok dalam sebuah wilayah tertentu tanpa adanya satu kesatuan politik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada 3 kelompok yang hidup secara terpisah pada waktu itu dan hanya dipertemukan di tempat yang di mana mereka bisa bertemu dalam sebuah kepentingan ekonomi bersama, yaitu pasar. Saat itu ia memang melihat terdapat 3 pengelompokan, yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Tionghoa, dan peranakan yang juga disebut sebagai kelompok timur asing, dan para penduduk pribumi. Ketiga kelompok ini hidup bersama, walau tidak memiliki kesatuan tujuan politik yang sama. Setiap kelompok yang ada memiliki tujuan politiknya masing-masing yang berbeda. Kelompok Eropa misalnya merupakan orang-orang Belanda yang datang dengan tujuan menduduki Nusantara. Sementara kelompok timur asing, sebagian besar adalah kelompok Tionghoa dan peranakan, memiliki tujuan politik untuk hidup dari perdagangan di Indonesia. Dan kelompok ketiga adalah kelompok pribumi yang juga terdiri dari berbagai macam kelompok etnis, memiliki kepentingannya masing-masing. Di antaranya adalah tujuan mereka untuk merdeka dari penjajahan. Bagaimana dengan agama di masa itu? Dalam keberagaman kelompok tersebut, melekat pula keberagaman identitas budaya dan agama. Ketiga kelompok tersebut memiliki budaya yang jelas berbeda satu sama lain. Dalam hal ini termasuk agamanya. Kelompok Eropa beragama Kristen, kelompok Tionghoa menganut Buddhisme dan Konfusianisme, sementara kelompok pribumi memeluk agama yang beragam dengan mayoritas Islam dan agama-agama yang merupakan tradisi dari agama Nusantara. Perbedaan kelompok ras, etnis yang beririsan dengan agama ini kerap kali telah memicu perseteruan di antara ketiga kelompok tersebut, terutama bila isu-isu politik mulai mengemuka. Bagaimana menggunakan teori masyarakat plural dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini? Sejak kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki tujuan politik bersama dalam sebuah konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Walau demikian, sejak kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru dan berlanjut ke masa reformasi hingga hari ini, kita masih menjumpai berbagai perpecahan dalam masyarakat yang berbasis pada agama dan etnisitas. Dalam hal ini, kita dapat mempertanyakan apakah Indonesia telah beranjak dari masyarakat plural zaman prakemerdekaan seperti yang dideskripsikan Furnival? Jangan-jangan kita memang belum beranjak dari masyarakat plural dan terus hidup dalam kotak-kotak agama dan etnis.
Kita masuk dalam kesimpulan apa ya yang bisa kita ambil dari video pembelajaran kita kali ini. Oke, kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa masyarakat Indonesia pada masa kolonial terbagi dalam 3 kelompok besar yang berbeda, yang juga beririsan dengan perbedaan budaya dan agama yang hidup bersama dalam sebuah wilayah tanpa adanya kesatuan politik. Nah, ini yang disebut Furnival sebagai plural society. Perbedaan ras, kultur, dan agama yang melekat dari ketiga kelompok tersebut seringkali telah memicu perseteruan di antara ketiga kelompok. Kesimpulan kedua, walaupun masyarakat Indonesia telah merdeka dan telah mendirikan negara yang menyimpulkan adanya kesatuan tujuan politik, namun dalam setiap kali terdapat momen-momen perpecahan dalam masyarakat berdasarkan agama dan etnisitas, kita dapat bertanya, apakah Indonesia benar-benar telah meninggalkan masyarakat plural seperti yang didefinisikan oleh Furnival? Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan dengan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya ya. Saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Dan ingat, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.